Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita sore hari ini, saya akan membacakan CV dari kedua pembicara kita. Yang pertama, ada Pendeta Wahyu Pramudia, MTH. Itu nama lengkapnya, nama akrabnya beliau biasa dipanggil Pendeta WP, Pak WP. Dengan riwayat pendidikan sarjana teologi di Saat Malang dan juga magister teologi di Seminari Baptis Semarang. Tempat pelayanan sekarang GKI Ngagel Surabaya dan jabatan pendeta sejak Agustus 2005. Lalu narasumber kita yang kedua adalah DRA Dr. Anda Yulia Ononiati, PHM, dengan riwayat pendidikan sarjana Fakultas Pendidikan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris di UKSW, dan juga Master of Theology, ITS, di Amerika, International Theology Seminary, seperti itu. Pelayanan sekarang sebagai co-founder ILSA atau Yayasan Lembaga Sabda, dan juga Ketua Badan Pembina Yayasan Lembaga Sabda. Itu CV kedua pembicara kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh Pak Wahyu Pramudia, Pak Pendeta Wahyu Pramudia, MTH. Waktu saya persilahkan, Pak. Iya, saudara-saudara, selamat sore. Kita akan mengikuti pemaparan ini dalam beberapa menit ke depan, dan agar saudara-saudara punya sesuatu yang lain untuk dilihat dan agar materinya lebih mudah dicerna, maka saya akan share screen terlebih dahulu dan memastikan bahwa Anda bisa mengikuti paparan ini. Saudara-saudara, mungkin 20 tahun lebih gitu ya, 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih tahun yang lalu itu saya menjadi bagian dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Waktu itu saya masih menyelesaikan masa studi saya. Dan sejak saat itu pelayanan digital apapun bentuknya menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Saya pernah membuka sebuah startup tertentu dengan mendapatkan funding dari kelompok tertentu, dan kini kalau Anda googling, Anda bisa menemukan nama saya baik di Instagram, TikTok, maupun di website yang masih saya kelola, ributrukun.net. Ada juga di Spotify dan platform digital yang lain. Jadi pelayanan di Lembaga Sabda itu memberi inspirasi tanpa henti bagi saya untuk terjun dalam berbagai macam platform pelayanan digital. Nah, saya ingin memulai pemaparan ini, saudara-saudara, dengan memaparkan sebuah pengalaman pelayanan digital. Suatu kali sebelum pandemi, saya kan aktif menggunakan Facebook. Saya mendapati di salah satu follower saya, orang yang saya follow dan juga menjadi teman saya, ada gambar tangan yang seperti ini kurang lebih, saudara-saudara. Jadi tangan yang ada goresan luka kayak begitu. Nah, saya itu tahu bahwa kadang-kadang orang memakai media sosial untuk caper, untuk cari perhatian, untuk bikin heboh, ya untuk rame-rame aja gitu loh, saudara. Nah, saya kemudian memutuskan untuk melakukan reverse search atas image itu. Jadi dengan Google yang reverse search, kita bisa tahu image itu umum, bisa didapati di Google, atau image itu, gambar itu asli memang hanya ada diupload oleh yang bersangkutan. Jadi saya kaget ketika menemukan bahwa gambar itu tidak ditemui di Google, tidak googlingable, berarti dengan kata lain gambar itu asli dari orang yang menguploadnya, dari orang yang membuatnya status. Maka kemudian saya kontak lewat Messenger, saudara-saudara, dan bertanya, saya Pendeta WP, saya memperkenalkan diri, apa yang bisa saya bantu? Saya ngelihat kamu posting gambar lengan dengan goresan di beberapa tempat seperti orang mau bunuh diri. Kurang lebih beberapa jam kemudian saya menerima sebuah jawaban. Iya Pak, memang hidup saya lagi pusing, sumpek, saya nggak tahu mesti ngomong sama siapa. Saya yatim piatu, saya udah kerja, tetapi gereja saya juga pindah-pindah.
Saya bilang, oke lah, saya bersedia untuk bertemu kalau kamu mau, tolong temui saya di sebuah restoran cepat saji di Surabaya. Pada hari yang dijanjikan dia datang, saudara-saudara. Dia muncul di hadapan saya, kami berkenalan, karena itu pertama kali kami ketemu dia secara langsung. Dan kemudian dia menceritakan masalahnya. Dia sudah bertahun-tahun dekat dengan seorang pria, sudah pacaran, sudah tunangan, saudara-saudara. Nah, suatu kali di dalam perjalanan sesudah tunangan itu, mereka tergelincir, jatuh melakukan hubungan seksual hingga menghasilkan kehamilan. Nah, ketika dia hamil, dia bingung, tetapi di satu sisi dia agak tenang karena dia sudah bertunangan, kan? Maka dia meminta pertanggungjawaban tunangannya kaget tetapi menerima situasi itu. Lalu mereka berdua datang menghadap orang tua yang laki-laki. Dan disinilah letak masalahnya. Mama dari yang laki-laki ini alias calon ibu mertua ini entah mengapa menjadi begitu marah dan mengusir calon menantunya. Padahal sudah diakui sama anaknya bahwa dialah yang membuat sang tunangan ini hamil. Tetapi nampaknya mama tidak mau menerima, dan ketika perempuan ini diusir, yang laki-laki ingin menemani. Nah, di saat itulah kurang lebih mama mertuanya, calon mama mertuanya berkata kepada anaknya, kalau kamu ikut perempuan ini, seumur hidup kamu tidak boleh kembali ke tempat ini. Dan di luar dugaannya, kekasihnya, tunangannya, membiarkan dia keluar rumah itu seorang diri. Dengan kata lain, tunangannya yang telah menghamilinya, memutuskan untuk mengikuti apa saja kata ibunya. Dia goyah, dia limbung, dia tidak tahu apa yang harus diperbuat, dan sungguh dia sudah beberapa kali mencoba untuk bunuh diri. Dan potret itu adalah upayanya yang kedua atau ketiga untuk bunuh diri. Saudara-saudara, sekarang media sosial itu berubah menjadi semacam diary bagi orang-orang tertentu. Dulu kita punya buku diary, dikasih gembok kecil, mudah sekali dibongkar. Tetapi bagi seseorang sekarang media sosial, entah Facebook, Instagram, TikTok, tidak ubahnya menjadi diary. Ada banyak hal yang mereka share di sana, tentu ada hal yang betul-betul terjadi, ada yang cuman konten doang, ada masalah pribadi diungkap di sana, ada juga yang upaya untuk menipu. Tetapi media sosial ini sudah menjadi sebuah crowd atau kerumunan baru, di mana sebagian orang menjadikannya sebagai diary yang multi. Bukan hanya tulisan, bukan hanya suara, tetapi ada video, sebuah diary yang lengkap. Sekali lagi tidak menutup kemungkinan orang melakukan kepalsuan, tetapi di dalamnya juga ada keaslian. Inilah crowd yang baru, saudara-saudara. Kerumunan yang baru, yang bukan hanya hadir di gereja, bukan hanya hadir di tempat-tempat secara fisik, tetapi kerumunan yang baru yang kehadirannya ada nyata secara digital, yang menyebabkan seseorang bisa berelasi dalam konteks yang lebih luas lagi, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, saya ingat ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu tidak lepas dari crowd, tidak lepas dari kerumunan. Bahkan Markus pasal 6 ini dicatat dari sebuah kenyataan bahwa ketika kerumunan itu begitu melelahkan Yesus, begitu melelahkan para murid Kristus, Yesus hendak mencari tempat yang sepi, bertolak ke seberang, tetapi orang lain tahu lebih dahulu. Sehingga ketika Yesus mendarat, orang sudah berkumpul di situ, sebuah crowd yang baru. Di tengah kelelahannya, di tengah keletihannya, Yesus itu melihat crowd itu, orang banyak itu,
Dan Alkitab mencatat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebuah frase dari bahasa Ibrani, satu kata yang hanya hendak menunjukkan seolah-olah semua yang ada di dalam diri Yesus itu ingin tumpah keluar karena belas kasihannya. Dan mengapa Yesus harus menaruh belas kasihan kepada mereka? Karena ia menggambarkan mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sebuah gambaran yang konkret pada waktu itu. Orang Israel pasti tahu, domba tidak punya gembala, dia pasti akan diterkam serigala. Domba tidak punya gembala, dia pasti akan tersesat. Domba nggak punya gembala, dia pasti akan setengah mati mencari makanan. Binasa. Jadi Yesus melihat crowd itu dan Yesus tahu kalau dia tidak do something, kalau dia tidak melakukan sesuatu, orang banyak ini akan binasa. Bukan hanya secara jasmani mereka akan kelaparan, karena di bagian selanjutnya dicatat mereka tidak mempunyai apa-apa sehingga Yesus harus membuat mujizat untuk mereka 5 roti dan 2 ikan. Tetapi lebih daripada itu, secara rohani mereka akan binasa. Karena mereka tidak punya pimpinan untuk perjalanan mereka. Mereka tidak punya seseorang untuk provide kebutuhan rohani mereka binasa. Saudara bicara tentang penggembalaan digital, maka kita tahu penggembalaannya tetap sama, hanya cara metode melakukannya berbeda, hanya crowd-nya yang berbeda. Cara melakukannya yang melalui piranti-piranti digital. Crowd-nya memang adalah crowd yang digital, kerumunan digital, tetapi bukan berarti mereka tidak nyata dengan segala pergumulannya. Itu sebabnya saudara-saudara ada 3 prinsip pelayanan digital, penggembalaan digital yang harus kita pahami. Yang pertama sama saudara-saudara, kehadiran di tengah-tengah kerumunan manusia atau crowd tadi adalah permulaan dari sebuah relasi. Jadi kehadiran digital itu adalah sebuah kemutlakan bagi seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena crowd-nya ada di situ sekarang. Dia bukan hanya punya crowd kerumunan, yaitu gereja, orang yang berhimpun, tetapi dia punya masa digital ini. Saya membayangkan seandainya Tuhan Yesus hidup di dalam zaman now, saya sangat yakin Yesus yang digambarkan berjalan dari satu kota ke kota, dari satu ke desa untuk mencari yang terhilang. Barangkali kalau beliau hidup di zaman now, beliau pasti akan bermain di banyak platform digital karena itu tujuannya untuk mencari orang yang terhilang, dia hadir bagi yang terhilang, dia menyapa kerumunan yang besar, tetapi dia juga berbicara secara personal seperti pada perempuan di tepi sumur itu. Jadi ini prinsip pertama dari pelayanan digital, pengembalaan digital, saudara-saudara. Kehadiran di tengah-tengah kerumunan manusia adalah permulaan relasi. Dan relasi inilah yang menjadi jantung dari penggembalaan. Saudara, Alkitab menggambarkan dengan jelas bukan tugas orang gembala dan dombanya. Domba mengenal suara gembala, gembala mengenal dombanya. Dan ketika domba memberikan petunjuk lewat suaranya yang khas, domba-dombanya mendengarkan dia dan kemudian bergegas mengikut dia. Bahkan ketika 3-4 gembala ketemu, mereka ngopi sejenak, mereka healing sejenak, masing-masing akan kembali ke kandangnya, sang gembala itu mengangkat tongkatnya dan mengeluarkan suara tertentu, maka dombanya yang tahu itu gembalanya akan segera bergegas memisahkan diri dari domba yang lain. Ini berarti, saudara-saudara, relasi adalah jantung dari penggembalaan. Dan relasi itu dimulai dengan kehadiran. Kalau orangnya berada di ruang digital, maka kehadirannya adalah kehadiran yang digital.
Itu sebabnya secara pribadi saya punya akun Facebook, 2 Instagram malah, 1 TikTok, YouTube, Spotify, dan banyak hal lagi. Namun saya perlu ingatkan saudara sejak awal, ketika Anda hadir di dalam pelayanan digital, ini adalah pelayanan yang sunyi. Orang tidak selalu merespons kehadiran kita. Kita menganggap tidak ada yang mendengarkan kita, tapi sebenarnya juga ada. Walaupun kita bisa memantau jumlah like, share, forward, dan yang lainnya, tetapi tidak ada suara balikan yang lebih berarti selain orang bertanya, Pak, Spotify-nya kok nggak diupdate, toh Pak, rekaman di YouTube-nya kok masih itu-itu saja, toh Pak. Sebuah teguran sekaligus memberi semangat bahwa ternyata ada yang mengikuti saya di berbagai platform itu. Walaupun sebagian konten menjadi viral atau sebagian tidak masalah. Jadi kalau kita ingin terjun dalam pengembalaan digital, kehadiran dalam berbagai platform adalah sebuah keharusan. Tetapi masalahnya yang kedua, hadir untuk apa? Banyak konten kreator hadir kok, tetapi mereka mencari Google AdSense. Tak heran mereka memproduksi konten-konten yang provokatif, clickbait, atau apapun namanya. Semakin banyak yang klik, semakin banyak yang like, semakin banyak yang share, itu mereka dapatkan. Sebagian orang mencari untuk popularitas, sebagian orang mencari untuk sensasi, sebagian orang hadir untuk menyambut 2024 nanti. Dan itu pertarungan digitalnya, wah ngeri banget. Tetapi kalau kita mau terjun untuk melakukan pengembalaan digital, maka prinsip Yesus itu sama. Dia datang memberikan hidupnya. Dia tidak datang memanipulasi orang lain. Dia tidak mirip sepasang influencer di mana orang miskin ada, maka mereka buat konten dengan menyerahkan bantuan 5, 6, sampai 10 juta, tetapi viewers mereka jutaan, mereka terima yang lebih besar. Itu memancing, menjadikan kesusahan orang lain sebagai sarana untuk mendapatkan ikan yang lebih besar lagi. Penggembalaan digital tidak pernah bertujuan untuk popularitas. Tujuan pengembalaan digital adalah transformasi kehidupan. Even satu orang, satu jiwa pun menjadi berharga. Kehadiran dalam pelayanan digital itu, pengembalaan digital adalah kehadiran dengan hati yang tertuju pada orang lain, bukan kepentingan diri. Dan di sini ada godaan untuk menjadi populer, viral dengan apapun caranya, tetapi harus diingat. Kita hadir untuk meraih, menjangkau, mengubahkan kehidupan orang, bukan untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, prinsip dalam pengembalaan digital adalah kehadiran yang tidak menghakimi. Bukan berarti tidak punya prinsip loh. Punya prinsip. Justru karena prinsip itu kita datang mencari yang terhilang, tetapi tanpa menghakimi. Karena tiap orang berbeda dosanya saja, dan satu dosa tidak lebih buruk dari dosa yang lain, bukan termasuk dosa sang pendeta. Kehadiran yang tidak menghakimi, namun mengupayakan solusi, itu pasti akan menyentuh hati. Dan inilah kalau sudah terjun dalam pengembalaan digital, saya sih tidak menyarankan untuk melakukan seorang diri ya. Ketika orang tahu siapa Anda, ketika orang tahu konten Anda macam apa, mereka akan menghujani DM Anda, email Anda, messenger Anda, dengan begitu banyak pesan, sharing, pergumulan, permintaan. Dan itu bisa overwhelm. Sungguh. Ada begitu banyak yang pesan yang mungkin tidak sanggup kalau kita harus menjawabnya seorang diri. Maka saya menyarankan mereka yang ingin terjun dalam pengembalaan digital ini memang harus punya satu tokoh yang ada di depan, tetapi ada backup yang akan menjawab banyak sharing, permintaan doa, konseling, dan banyak hal.
Nah, saudara-saudara, kita udah bicara tentang 3 prinsip pengembalaan digital. Kehadiran itu adalah jantung dari relasi, tetapi kita hadir bukan untuk memanipulasi, tetapi hadir untuk memberi diri, dan kita hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyajikan solusi. Nah, di dalam upaya kita untuk hadir melakukan pengembalaan secara digital, di dalam pendengar yang makin lama makin nggak jelas asal gerejanya apa, kadang-kadang pergi keliling ke sana kemari menjadi bagian dari gereja macam-macam, dan di dalam dunia digital mereka mencari resources. Untuk kita yang melayani, mari kita ingat perkataan Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus di dalam fase kehidupannya pernah memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudara, yang menarik waktu itu adalah catatan Injil ini kan dibuat berdasarkan perspektif orang pada waktu itu ya saudara-saudara. Mereka berpikir, mereka merasa bahwa kalau ada sakit penyakit, itu pasti mutlak demonik. Dan di belakang sakit penyakit yang terlihat itu ada kekuasaan yang tak terlihat, yaitu kuasa setan-setan itu. Maka ketika penyembuhan itu terjadi, seringkali penyembuhan itu diikuti dengan terusirnya setan atau kuasa jahat. Nah, namun ada prinsip yang penting di balik ini, saudara-saudara. Ada prinsip yang everlasting, yang kekal, yang harus kita pegang. Pertama, Tuhan Yesus itu memberikan tenaga dan kuasa. Nanti kita lihat apa bedanya. Kedua, untuk menguasai setan-setan, dan penguasaan terhadap setan-setan ini diikuti dengan penyembuhan terhadap penyakit. Maka apa yang hendak Kristus katakan? Pertama, Tuhan Yesus memberikan tenaga. Tenaga itu dalam bahasa Yunani, Anda bisa memanfaatkan dengan sederhana analisa yang ada di dalam aplikasi Sabda itu, dunamis, dinamit, ledakan, selesai semuanya. Itu tenaga, dunamis, kekuatan. Tetapi Tuhan Yesus bukan hanya memberikan tenaga, dunamis, atau kekuatan itu, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan kuasa, exousia. Sekali lagi, kata-kata Yunani ini saya dapatkan dengan sederhana, dengan memanfaatkan semua resources yang disediakan Sabda. Exousia itu artinya wibawa. Ada beda antara kekuatan dan wibawa. Kalau truk sedang berjalan kencang ke arah Anda, maka sekuat-kuatnya tenaga Anda, dunamis Anda, kekuatan Anda nggak bisa membuat truk itu berhenti. Anda akan dilindas oleh truk itu. Tetapi kalau Anda pakai seragam polisi, maka Anda punya kewibawaan polisi. Truk yang melaju kencang itu Anda tiup peluit, tangan Anda arahkan, dia akan berhenti. Bukan karena tenaga kekuatan tangan Anda, tetapi karena kuasa, exousia, wibawa Anda sebagai polisi. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada Anda dan saya juga, bahwa ketika kita terjun pelayanan, kita diberi kekuatan untuk do something, tetapi bukan hanya kekuatan, kita juga diberi exousia, wibawa. Dan wibawa ini sama pentingnya dengan kekuatan. Karena apa, saudara-saudara? Cara memahaminya begini. Di balik setiap manifestasi perbuatan yang kelihatan, ada kuasa yang tak terlihat, yaitu kuasa jahat. Di dalam zaman Injil ditulis, manifestasi kuasa jahat itu digambarkan sakit penyakit, dan di baliknya ada kuasa jahat. Maka ketika kuasa jahat diusir, sakit penyakit itu sirna. Dalam perspektif orang pada waktu itu. Nah, kita bisa menarik prinsip penting ini dalam pengembalaan digital, bahwa kalau dunia digital itu rusak, dunia digital itu kotor, konten-kontennya itu memecah belah, menghancurkan persekutuan, merusak kekudusan, maka kita tahu di balik konten-konten itu ada person-person, pribadi-pribadi, dan di balik pribadi-pribadi
yang dipakai untuk merusak masyarakat, merusak hidup pribadi, itu ada kuasa yang tak terlihat. Alkitab mengatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu kuasa di udara. Kerasukan jauh lebih mudah untuk diidentifikasi, jauh lebih cepat untuk diselesaikannya dalam pelayanan saya. Tetapi ketika dia sudah mempengaruhi roh zaman ini, ketika dia sudah memakai orang-orang tertentu untuk menggaungkan ide-ide yang bertentangan dengan Kristus dan kehendaknya, maka kita tahu setiap pikiran itu harus ditangkap dan ditaklukkan kepada Kristus. Saya mau katakan ini dengan hati-hati dan kira-kiranya Anda cermat untuk melihatnya. Penggembalaan digital adalah bagian dari peperangan rohani di zaman ini. Di balik konten-konten yang merusak, mencemari, menurunkan kualitas kehidupan, menghancurkan, memberi inspirasi orang untuk melakukan yang jahat dan salah. Di belakangnya ada kuasa jahat yang tak terlihat. Makanya mengapa kita harus hadir di dalam dunia digital? Karena ini medan pelayanan yang baru. Karena ini medan peperangan rohani yang baru. Jika firman Tuhan menegaskan bahwa Allah memberikan kehidupan, Kristus datang untuk memberikan hidup dan Ia memberikannya dalam segala kelimpahan, maka segala kuasa yang melawan, menghancurkan, dan merampas kehidupan itu berasal dari kuasa jahat. Dan kuasa-kuasa seperti ini yang tak terlihat memakai orang-orang tertentu untuk menghancurkan manusia yang ada di dunia digital. Tuhan Yesus itu mengatakan tugasnya sebagai pemberita kabar baik adalah untuk memberitakan berita kabar baik bagi yang miskin, untuk mengumumkan, mendeklarasikan pengampunan bagi yang tertawan, untuk memulihkan penglihatan bagi yang buta, untuk melepaskan yang berbeban berat dan tertawan, bahwa inilah tahun di mana Tuhan bertindak. Kalau saya mendapatkan inspirasi dari bagian ini dan berbicara tentang konten pelayanan digital kita sebagai bagian dari penggembalaan digital kita, maka konten isi itu harus salah satu dari 4 ini. Kabar baik bagi yang miskin. Belum tentu miskin secara finansial, miskin secara pengetahuan, miskin secara sosial. Kehadiran mereka, para pendeta, para abdi Allah, para anak Tuhan ini harus menjadi kabar baik bagi mereka yang kurang resources. Mungkin mereka butuh teman, mereka mungkin butuh pengakuan, mereka rindu penerimaan, dan biarlah itu mereka dapati dalam konten-konten kita. Yang kedua yang dideklarasikan adalah pengampunan, pembebasan bagi yang tertawan atau terpenjara. Pengampunan atau pembebasan bagi yang tertawan atau terpenjara. Saudara, berapa banyak orang ada di media sosial dan mencari jawaban untuk adiksi atau kecanduan mereka. Mereka kecanduan pornografi juga di dunia digital, mereka mencari solusinya juga di dunia digital, mereka tertimpa rasa bersalah karena ditipu orang juga di dunia digital, mereka mencari jawaban bagi pergumulan mereka juga di dunia digital. Banyak orang bebas berekspresi di dunia digital, tetapi kita tahu sebenarnya bisa jadi mereka mencari pembebasan dari ikatan tertentu. Konten yang ketiga berbicara tentang memulihkan penglihatan bagi yang buta. Saudara-saudara, di dunia digital orang mencari pengetahuan apapun. Orang ingin memahami ateisme ada, orang ingin memahami deisme ada, orang ingin memahami teisme ada, orang ingin memahami isme-isme yang lain itu ada.
Maka kalau konten kreator Kristen tidak memberi perspektif, bagaimana iman Kristen menilai segala sesuatu, bagaimana menjawab kadang-kadang sindiran, kadang-kadang dakwaan, kadang-kadang fitnahan, kadang-kadang kesaksian yang tidak proper dari orang yang dulu katanya Kristen atau hamba Tuhan berpindah keyakinan. Maka bagian dari pelayanan pengembalaan digital adalah untuk menunjukkan. Coba mikir, seberapa banyak sih uang 20M, misalnya seorang konten creator Kristen membuat itu. Kalau itu dimasukkan di dalam satu koper, seberapa besar koper yang diperlukan. Masuk akal nggak kesaksian orang itu yang mengaku ditawari 20M cash kalau dia mau balik lagi ke Kristen. Dan uang itu dimasukkan dalam koper. Memberi pencerahan, memberi perspektif bagi mereka yang dibutakan, bagi mereka yang kemudian mengalami situasi yang menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan akses tertentu. Dan tahukah saudara, salah satu rekan yang mengelola website tertentu banyak mendapatkan pertanyaan, siapa Yesus, siapa Isa Al-Masih, kami ingin tahu siapa dia. Buku bisa disita, akses ke situs-situs tertentu relatif sulit untuk dibatasi. Dan konten yang lain yang bisa kita lakukan dalam rangka pengembalaan di dunia digital adalah membebaskan yang tertawan. Membebaskan yang tertawan, saudara-saudara, berbicara tentang orang-orang yang punya beban berat di dalam hidupnya yang tidak selesai tadi. Masih ingat tentang cerita saya di awal tentang seorang pemudi yang menggores-gores tangannya dan kemudian saya berjumpa dengannya, ternyata dia sudah hamil tetapi dia ditolak oleh pacarnya sendiri yang menghamili, oleh tunangannya dan oleh keluarga tunangannya. Dan kemudian saya menjumpainya secara langsung. Setelah peristiwa itu, saudara-saudara, saya nggak mendengar kabar lagi tentang dia setelah peristiwa perjumpaannya dengan saya. Suatu kali dia menulis status lagi, "Hore, bebanku terlepas, puji Tuhan." Saudara, saya was-was. Apa maksud beban terlepas? Jangan-jangan dia menggugurkan kandungannya. Padahal waktu itu sudah saya tawarkan tempat di mana dia bisa melahirkan anaknya, supaya dia tidak menjadi pembunuh anaknya. Jadi segera saya DM dia, apa yang terjadi? Kenapa kamu bilang bebanmu terlepas? Agak lama, saudara-saudara, hampir seharian kemudian dia menjawab pesan tadi. Pak, selain Bapak waktu itu ada seorang yang merespon saya. Dengan gambar dia menggoreskan tangannya, mau bunuh diri itu. Mantan pacarnya. Bukan yang menghamili dia, bukan tunangan dia. Mantan pacarnya. Dan Pak WP tahu, dia mendengar semua cerita saya. Dan bersedia menikahi saya, walaupun saya hamil dan itu bukan anak. Tiga tahun kemudian, atau 4 tahun kemudian, dia mengirim sebuah potret keluarga, dirinya, suaminya, mantan pacar yang menerima dia apa adanya. Anaknya yang pertama hasil perbuatannya dengan tunangan yang kemudian meninggalkannya, dan anaknya yang kedua hasil hubungannya dengan suami resminya. Sedang bergambar bahagia, kurang lebih seperti potret yang di depan. Dan ada satu kalimat yang tidak pernah terlupakan. Ketika dia berkata, terima kasih untuk merespon saya di Messenger Facebook, sehingga saya memutuskan memikirkan ulang untuk bunuh diri. Terima kasih untuk bersedia bicara dengan saya. Dan terima kasih untuk mendoakan saya. Dan sekarang saya sungguh sudah berbahagia bersama dengan suami yang menerima saya apa
adanya. Di dunia digital, banyak orang mencari jawaban. Hadirlah bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk memberi diri. Dan bukan hanya hadir dan memberi diri, tetapi hadirlah dan nyatakan kasih dan kuasa Kristus yang mengubahkan kehidupan. Oke, saudara-saudara, saya selesai di sini. Sekali lagi, kalau Anda ingin googling jejak digital saya, Anda boleh googling saja nama saya dan Anda akan menemukan beberapa resources yang saya harap bermanfaat bagi Anda. Mari kita melihat crowd digital ini, kerumunan digital ini seperti Yesus melihat orang banyak itu. Dengan belas kasihan. Sebab di dunia digital mereka bisa dihancurkan. Tetapi lewat dunia digital mereka juga bisa mendengar dan merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita lakukan bagian kita sekecil apapun. Ingat Tuhan memberikan tenaga dan kuasa agar kita hadir dalam peperangan rohani ini. Thank you. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Wahyu atas closing statement-nya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut kepada sesi kedua yang akan disampaikan pemaparan materinya oleh Ibu Yulia. Dipersilakan Ibu Yulia untuk menyampaikan materinya. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau tadi Pak Wahyu memberikan pemaparan materi tentang bagaimana hamba Tuhan boleh terlibat dalam pelayanan pengembalaan digital ya secara umum, kalau yang saya ini lebih spesifik, lebih sempit, yaitu bagaimana Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menjadi gembala di gereja masing-masing atau melayani sebagai gembala di gereja, ini adalah bagaimana pindah dari pelayanan konvensional ke pelayanan digital. Karena kami melihat ada banyak sekali khususnya sejak pandemi ya, banyak sekali gereja yang tergopoh-gopoh untuk masuk ke dunia digital, dan sekarang karena sudah terlanjur dan harus gitu ya, ketika sudah masuk ternyata mereka memiliki kesulitan-kesulitan, dan karena tidak tuntas maka banyak sekali masalah yang terjadi di gereja gitu ya. Bukan hanya itu, tapi juga macam-macam yang lain. Karena itu saya mengambil topik materi ini secara khusus bagaimana pendeta itu pindah dari pelayanan konvensional ke pelayanan digital, atau dulu mengembalakan secara konvensional, sekarang menjadi gereja yang hidup di era digital, sehingga mau nggak mau mereka harus juga merangkul untuk wilayah digital juga. Jadi agenda isi saya adalah, satu, kita melihat lebih dahulu sebagai dasar Alkitabiahnya tugas gembala. Saya akan memaparkan ada 5 tugas gembala. Kemudian ini baik konvensional atau baik digital ya, sama. Karena dasar Alkitabnya sama. Setelah menjadi digital bukan berarti dasar Alkitabnya beda, enggak, sama. Baik konvensional atau digital sama. Kemudian bagian yang kedua, kita akan membahas sedikit tentang pergeseran ke zaman digital, gitu ya. Bagaimana teknologi merubah dunia pada saat ini. Saya akan membahasnya dengan sangat singkat sekali karena waktu, jadi mungkin tidak akan sangat lengkap ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan ya dari cara atau metode yang dulu konvensional menjadi metode digital. Nah, dalam hal ini saya sangat-sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa membuka wawasan yang baru melalui presentasi ini, sehingga saudara sadar bahwa gereja mau tidak mau, suka tidak suka, saudara, gereja saudara harus berubah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, keempat adalah alat-alat digital. Jadi saya akan memaparkan sedikit, walaupun mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya secara pintas aja memberikan penjelasan sedikit tentang alat-alat pengembalaan, alat-alat digital untuk pengembalaan di dunia digital, gitu ya. Oke, next. Saya akan mulai dengan satu ayat Alkitab yang ada di Yohanes 21 ayat 17. Saya singkatkan ya, menjadi 2 hal. Ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku?
Ketika Petrus berkata, ya aku mengasihi kamu, maka Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dari sini saya hanya mengambil satu prinsip saja ya, bahwa ketika kita mengembalakan domba-domba kita, maka motivasi kita harus karena mengasihi Kristus, bukan yang lain. Ya, satu-satunya cara saudara bisa menjadi gembala yang baik adalah saudara punya motivasi saudara mengasihi Kristus. Ya, next. Nah, tugas gembala ini bagian yang pertama yang saya akan sampaikan kepada saudara ya. Kalau saudara lihat ini gembala, ada domba, kemudian ada serigala. Ya, saudara tahu ya, ini gambaran pada masa lalu tentang seorang gembala dan tugas gembala yang sangat berat, gitu ya. Karena itu saya walaupun di Alkitab banyak sekali konsep atau prinsip tentang tugas gembala, saya ingin fokuskan ke satu saja supaya kita tidak bingung terlalu luas. Tapi di Mazmur 23, ketika Daud menggambarkan Allah sebagai gembala, dan itu saya akan ambil sebagai prinsip dasar, dan ini pasti ada juga di Perjanjian Baru dan di Perjanjian Lama juga yang lain gitu ya. Tetapi ini paling tidak kita pakai sebagai patokan untuk malam hari ini ya. Yang pertama, tugas gembala ada 5, saya tadi sampaikan ya. 1, memberi makan, ya, memberi makan firman. Daud berkata, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, dia menuntun aku ke air yang tenang. Itu merupakan satu gambaran bahwa seorang gembala itu tahu bagaimana memberi makan domba-dombanya. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa gembala gereja itu memiliki tugas yang paling utama, yaitu memberi makan firman kepada domba-dombanya. Kemudian yang kedua, mengajar dan menasihati. Ketika Daud berkata, dia menuntun aku ke jalan yang benar. Jadi gembala punya tugas untuk menuntun domba-dombanya tidak tersesat ke tempat yang salah gitu ya. Jadi menuntun ke jalan yang benar, mengajar, juga menasihati. Kalau dombanya mulai menyeleweng, maka gembala harus mengembalikan dia ke jalan yang benar. Ya. Ketiga, melindungi. Daud berkata, aku tidak takut berjalan dalam lembah kekelaman. Kenapa? Karena ada gembala. Gembala itu melindungi aku. Kayak tadi ya, melindungi aku dari serigala, binatang buas yang lain gitu ya. Jadi tugas gembala di dalam gereja adalah melindungi jemaatnya ya, untuk mereka merasa nyaman walaupun mereka ada dalam keadaan yang mungkin sulit sekali. Kemudian yang keempat adalah mengutus. Karena di sana dikatakan ia mengurapi kepalaku dengan minyak seperti raja yang untuk menjalankan tugasnya ya, mengutus domba-dombanya atau mengutus jemaatnya untuk bisa melakukan pelayanan ya, untuk bisa memberikan hasil dari pemuritan yang sudah dilakukan, yaitu untuk memuridkan orang lain. Jadi mengutus jemaat untuk bisa bermultiplikasi dan untuk bisa membuat murid. Kemudian yang kelima adalah memberkati, karena di sana dikatakan di ayat 6, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Jadi seorang gembala itu adalah orang yang sudah dipanggil Tuhan untuk memelihara jemaat, ya, jemaat Allah. Seperti tadi Pak Wahyu katakan, jemaat itu bukan jemaat kita, ya, tetapi jemaatnya Allah. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengopeni mereka atau memelihara mereka. Tetapi di tengah kita memelihara mereka ini, Tuhan memberi kuasa kepada gembala untuk menjadi saluran berkat, gitu ya, untuk memberkati mereka. Nah, itu paling tidak secara singkat saya sebutkan tugas gembala, ya. Oke, nah tugas gembala konvensional ini sudah dilakukan dari dulu sampai ya sebelum masa digital, gitu ya. Jadi ketika gembala memberi makan domba-dombanya, dia berkhotbah. Jemaatnya mendengarkan, mereka mendapatkan siraman rohani, mereka mendapatkan berkat-berkat rohani, gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika gembala itu mengajar dan menasihati, di dalam gereja, gembala itu juga memberi pembinaan kepada kepada jemaatnya. Selain memberi pembinaan, juga memberikan konseling. Jadi kalau misalnya ada jemaat yang mengaku dosa, kalau ada jemaat yang mendapatkan kesulitan karena mungkin kecerobohan sendiri, atau karena dianiaya orang lain, atau dilukai orang lain, dan segala macam ya, maka gembala itu akan memberi konseling, memberi nasihat, mengajar mereka dengan berisi firman Tuhan supaya mereka bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang ketiga, melindungi.
Melindungi ini menjauhkan dari serigala. Kalau dalam hal ini di gereja sudah tidak ada serigala ya, tapi ada ajaran sesat. Jadi bukan orang lain atau bukan gereja lain yang bukan, gembala itu bukan melindungi jemaatnya dari gereja lain, bukan, tapi menjauhkan dari ajaran sesat. Harus dilindungi supaya mereka tidak tersesat mengikut setan gitu ya, mengikut ajaran yang tidak benar. Ya, kemudian yang ketiga adalah mengutus. Gembala biasanya akan menolong jemaatnya untuk bersama-sama mengabarkan Injil, entah melalui bersuk rumah sakit, ke penjara, kemanapun ya, bahkan mengunjungi orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk mereka bisa mendapatkan kabar baik. Kemudian juga memberkati. Gembala akan mendoakan, memberi semangat, memberi dorongan kepada jemaatnya. Misalnya jemaatnya akan buka usaha, biasanya mereka akan panggil pendetanya untuk mendoakan, untuk memberi berkat kepada mereka gitu ya, mendoakan mereka. Jadi tugas gembala ini secara konvensional sudah dilakukan dan itu mapan untuk berpuluh-puluh tahun gitu ya, seperti ini terus. Nah, bagaimana ini pergeseran ke zaman digital? Nah, ini yang kita akan bahas ya. Gimana tugas gembala yang sudah biasa dilakukan dan itu sudah mapan gitu, tiba-tiba diobrak-abrik dengan perubahan zaman yang sekarang ini ada. Jadi teknologi sungguh merubah dunia. Ya, kita akan lihat dulu fakta digital. Kita lakukan analisa SWOT ya. Apa kekuatannya? Nah, ketersediaan teknologi, accessibility dari teknologi itu semakin canggih, semakin di mana-mana, semakin merajai. Saudara sekarang pergi naik pesawat tidak harus memakai teknologi gitu ya untuk beli tiket dan segala macam. Sudah tidak tersedia banyak hal-hal yang tidak berhubungan dengan teknologi. Jadi, saudara di mana saja teknologi sekarang merajai dan membuat kemudahan-kemudahan yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Itu kekuatannya. Nah, tetapi kelemahannya apa? Kelemahannya ada efek-efek negatif yang harus diwaspadai. Kita sendiri tahu dari aspek ketagihan atau adiktif gitu ya. Kemudian ada aspek juga yang merusak moral karena tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan etika. Kemudian ada juga kekerasan dan juga ada banyak ya pengaruh-pengaruh negatif yang dilakukan lewat digitalnya itu kelemahannya. Nah, kesempatannya apa? Dunia sudah digital, membuka lapangan yang sangat lebar sekali untuk hal-hal baru di dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi kalau dulu gereja tidak bisa melakukan pertemuan kalau tidak tatap muka, sekarang dengan teknologi, opportunity itu kesempatan itu terbuka lebar. Walaupun sekarang pandemi sudah dianggap lewat pun, gereja masih melakukan pertemuan online. Karena apa? Karena ternyata ada jemaat dari luar kota, bahkan dari luar negeri yang juga masih ikut kebagian mereka, sehingga mereka melayani bukan hanya jemaat yang lokal, tetapi juga jemaat yang lain, atau jemaat yang global, atau jemaat yang dulu di kota yang sama tapi pindah ke kota lain dan tidak ke gereja lain, tetapi tetap mengikuti gereja di lokal ya, segala macam kemungkinan itu masih bisa dilakukan. Bukan hanya bergereja, tapi bahkan persekutuan bisa dilakukan, bahkan pembinaan itu juga dilakukan. Jadi opportunity luar biasa. Nah, tantangannya apa? Tantangannya, ada satu slogan yang saya lihat beberapa waktu yang lalu bersama-sama dengan teman-teman Sabda, go digital or die. Jadi apa? Kalau saudara nggak mau pindah ke digital, ya matilah saudara gitu ya. Kalau usaha saudara cuman buka toko atau buka toko roti dan itu tidak mau digital, maka saudara akan die. Kalau saudara punya usaha apapun tidak digabungkan dengan usaha digital, usaha saudara akan turun drastis sekali. Jadi dengan kata lain, tantangannya apa? Tidak bisa dihindari. Saudara mau tidak mau, suka tidak suka harus pindah atau bukan hanya pindah, tapi juga ikut terjun di dalam dunia digital. Ya, tidak ada pilihan, sepertinya tidak ada pilihan yang lain. Mungkin ada, tapi hanya untuk lapangan-lapangan yang sedikit ya, yang kecil. Nah, karena itu saya ingin mengambil satu kasus gitu ya. Satu kasus dari generasi Z atau Gen Z gitu ya, kata-kata terkenalnya.
Nah, ini cukup mengejutkan Bapak Ibu. Saya melihat ini dari survei yang dilakukan oleh Barna, bukan Barna, sorry. Ya, selain Barna ada juga dari lokal Indonesia, dari BRC, Bilangan Research Center, dan di sana ada beberapa hal yang menarik yang menjadi kesimpulan bahwa Gen Z atau generasi Z itu berarti anak-anak yang lahir setelah kira-kira usia 20-an ke bawah ya, bahkan 25 ke bawah. Mereka berkata khotbah tidak menarik, orang Kristen itu tidak menarik, relasi di gereja itu tidak menarik, gereja itu tidak menarik, bahkan Kristus itu tidak menarik. Dari survei ini terbukti banyak sekali generasi Z yang meninggalkan gereja. Kadang hanya dalam jangka pendek, kadang juga bahkan dalam jangka panjang, artinya sampai bertahun-tahun. Ada yang 2 bulan, 3 bulan nggak ke gereja gitu karena bosan dengan gereja. Tapi ada juga yang sudah sampai setahun, 2 tahun, bahkan sejak pandemi sampai sekarang tidak pernah pergi ke gereja. Saudara, ini fakta yang sangat seharusnya tidak mengejutkan kita, tapi toh kita terkejut ketika mendengar ini gitu ya. Karena ini bukan sesuatu yang enak untuk didengar, terutama untuk hamba-hamba Tuhan yang selama ini merasa nyaman-nyaman saja di gereja. Nyaman-nyaman saja dengan gerejanya, nyaman-nyaman saja dengan jemaatnya. Saudara, saya ingin menggugah saudara, tidak nyaman. Jangan menipu diri berkata bahwa gereja saya baik-baik saja tanpa digital. Saudara kehilangan banyak hal yang saudara mungkin kurang paham. Tapi saya akan jelaskan lagi ya. Jadi mengapa generasi Z itu meninggalkan gereja atau tidak suka dengan gereja? Ada beberapa alasannya. Mereka mengatakan karena khotbah-khotbah yang saya dengar di gereja saya tidak relevan dengan hidup saya. Mungkin khotbahnya masih khotbah dari Alkitab, tapi tidak relevan dengan saya. Pendetanya tidak cukup tahu apa yang terjadi di dunia sesungguhnya, dan masih hidup di zaman pendetanya, kalau pendetanya sudah berumur, sehingga tidak relevan lagi dengan kehidupan anak muda. Bahkan pendetanya tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak milenial atau anak-anak generasi Z, ya. Sehingga khotbah menjadi sangat membosankan dan merasa tidak relevan, jadi buat apa saya mendengarkan khotbah. Yang kedua, saya tidak suka gereja, dan gereja itu sting, mereka bilang gitu ya. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa di dalam gereja itu tidak ada relasi yang sehat. Loh, masa di gereja tidak ada relasi yang sehat? Itu waktu saya mendengar pertama tuh rasanya aduh kebangetan banget gini anak-anak ini ngomong kayak gitu ya. Tetapi setelah mereka menjelaskan saya baru ngeh gitu ya. Ternyata yang dimaksud mereka relasi tidak sehat itu apa? Karena ketika kita di gereja, kita tuh harus tampak menjadi orang yang sempurna gitu. Harus menjadi orang yang baik-baik. Coba contoh ya. Kemanapun saudara pergi kalau ditanya, gimana, apa kabar? Terutama kalau masuk gereja nih, apa jawabannya? Apa kabar? Luar biasa. Pokoknya saudara tidak ada jawaban lain kecuali luar biasa. Bagi mereka anak-anak Gen Z, ini sting. Itu tuh bohong gitu. Itu tuh nggak benar. Mana ada hidup tuh luar biasa terus-menerus gitu ya. Padahal datang ke gereja mungkin seminggu 2-3 kali gitu ya. Tapi kalau setiap kali ketemu luar biasa itu hampir dibilang impossible. Jadi mereka berkata karena anak-anak Gen Z, saudara tahu, mereka adalah orang yang suka apa-apa real. Udahlah, jangan fake-fake gitu, jangan palsu-palsuan, apa adanya saja. Jadi ketika mereka mencoba masuk ke dalam komunitas gereja, dan di gereja itu semuanya luar biasa dan baik-baik saja, dia akan merasa, saya nggak seperti mereka kok. Ini komunitas yang salah, saya nggak perlu ada di komunitas ini, karena komunitas ini komunitas baik-baik saja, dan aku tidak baik, buat apa di situ? Itu pertama. Kedua, aku nggak suka hal yang munafik. Kalau mereka cuma luar biasa terus-menerus, apa gunanya saya ada di sini gitu ya? Karena itu tidak benar gitu. Nah, karena itu dia berkata, kalau aku terus-menerus ada di sini, maka aku tidak akan menjadi orang yang baik dalam tanda kutip ya, tidak menjadi orang yang jujur, tidak menjadi orang yang apa adanya. Tapi aku akan terus berpura-pura untuk menjadi luar biasa dan baik. Karena itu toksik bagi saya, karena itu membuat kepribadian saya dan seluruh hidup saya itu menjadi fake, menjadi palsu. Jadi dia nggak mau lagi datang ke gereja. Nah, yang ketiga,
Orang-orang Gen Z berkata gini, Yesus yes, church no. Kenapa? Karena Yesus tidak ada di gereja. Loh, kok bisa Yesus tidak ada di gereja? Itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi mereka berkata begini, iya di gereja ada banyak sekali kemunafikan, di gereja ada banyak sekali hal-hal yang tidak seperti prinsip-prinsip firman Tuhan. Di gereja mereka tidak menjadi orang yang seperti Yesus ceritakan gitu ya, tidak menjadi orang yang sungguh-sungguh, sehingga saya berkata ini gereja tidak ada Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak ramah dengan saya, mereka menghakimi saya, mereka selalu menuduh saya, mereka menganggap saya orang yang begini-begini pemberontak dan lain-lain. Jadi di situ pasti tidak ada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pasti menerima saya. Yesus akan menerima saya apa adanya, tapi gereja tidak menerima saya. Nah, saudara, saya waktu mendengar ini benar-benar rasa seperti apa ya, bergulat dalam hati gitu. Inikah yang sedang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Gen Z atau orang-orang anak-anak muda saat ini? Nah, ini yang menjadi problem gereja saat ini ya. Oke, kita singkirkan lebih dahulu yang Gen Z tadi ya, generasi Z ini. Sekarang kita akan pindah ke problem yang ada di gereja. Saat ini, ketika mereka pindah ke dunia digital, atau hidup di era digital, gereja mengalami masalah yang tersembunyi atau tidak mau diakui oleh gereja. Pertama, gereja melihat tantangannya. Dulu jemaat itu cari makan firman Tuhan itu di gereja, gitu ya. Nah, di gereja itu dapat firman Tuhan ya dari pendetanya. Sekarang, saudara, anak-anak muda itu bisa pergi ke YouTube, bisa pergi ikut seminar, ikut seminar, mereka bisa ikut kebaktian gereja lain, dan lain-lain kan ya. Ada banyak sekali makanan di mana-mana. Saya bisa dapat makanan kapan saja dan di mana saja. Saya tidak harus pergi ke gereja. Sehingga gereja menghadapi problem yang luar biasa saat ini, mereka tidak lagi dibutuhkan oleh jemaat, karena jemaat bisa cari makan di tempat lain, gitu ya. Nah, itu problem. Problem yang kedua, mengajar dan menasihati itu kan seharusnya tugas dari gembala ya. Anak-anak sekarang atau generasi sekarang, atau bahkan bukan hanya generasi sekarang, bahkan jemaat secara umum, mereka merasa tidak lagi perlu pergi ke pendeta kalau ada masalah. Kenapa? Karena Google bisa memberi jawaban semua masalah saya. Saya bisa googling apa saja dan saya bisa dapat nasihat dari orang ahli, orang yang pintar, orang yang pengalaman, dan lain-lain, ada banyak banget gitu ya. Sehingga gereja harus bersaing dengan informasi yang bludak di internet. Untuk apa saya datang ke pendeta saya kuno, dia nggak tahu apa-apa, saya lebih tahu dari dia. Saya sudah jalan-jalan ke TikTok, sudah jalan-jalan ke YouTube, kemana saja, saya tahu lebih banyak jawaban daripada pendeta saya. Coba saudara bayangin, kalau saudara harus mendengar seperti ini tuh telinga saudara tuh bisa kebakar enggak? Ketiga, tugas gembala adalah melindungi. Tapi sekarang faktanya yang sedang terjadi di gereja, gereja sedang melindungi jemaatnya agar tidak lari dari gereja. Berusaha mati-matian untuk menahan jemaatnya untuk tidak lari. Sekarang bukannya melindungi dari si jahat, tetapi melindungi untuk mereka tidak pergi dari gereja mereka. Ada begitu banyak tawaran di gereja-gereja lain, bahkan untuk tidak bergereja secara fisik pun ada tawaran di situ, sehingga mereka lakukan itu. Saudara, gereja sekarang menghadapi keadaan yang sangat sulit. Saudara mau membuka mata atau tidak, terserah ya. Tapi ini fakta yang saat ini sedang terjadi. Ketiga, gembala itu sebenarnya tugasnya mengutus, ya, mengutus jemaatnya untuk pergi, mengabarkan Injil, memenangkan jiwa, menjangkau orang, gitu ya. Tapi faktanya sekarang, bagaimana gereja bisa mengembalikan jemaat yang sekarang sudah tidak mau lagi datang ke gereja. Gereja sekarang lebih banyak mengutus jemaatnya, majelisnya, untuk pergi mengunjungi jemaat-jemaat yang sekarang sudah tidak mau lagi datang ke gereja. Bukannya mengutus, menjangkau orang yang baru, bahkan untuk mempertahankan orang yang lama dan menarik kembali orang yang lama aja susah sekali, gitu ya. Nah, keempat, memberkati. Saat ini, pendeta lebih banyak berdoa supaya jemaat itu peduli dengan gerejanya. Ada begitu banyak jemaat
yang tidak lagi mau care dengan gereja. Sehingga gembala sidang atau gembala mulai was-was karena apa? SDM di gereja semakin kecil jumlahnya dan mereka semakin tidak lagi bisa ditahan gitu ya untuk bisa terus aktif seperti sekarang ini karena gereja masih konvensional atau gereja masih dianggap terbelakang atau mereka sudah tidak lagi merasa nyaman di gereja sehingga sulit sekali. Saudara, saya sangat ikut merasakan prihatin ini gitu ya karena gereja mengalami problem yang cukup besar pada masa era digital, khususnya pada masa pandemi dan setelah masa pandemi ini. Nah, itu sebabnya kita mengadakan seminar ini untuk paling tidak, yuk kita do something about it. Mari kita lakukan bersama-sama sesuatu yang kita bisa perbaiki, gitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu saya menawarkan satu bukan solusi tunggal ya, tapi paling tidak menawarkan sesuatu yang saudara bisa pikirkan secara luas bersama dengan tim di gereja saudara, yaitu perubahan cara dan metode. Gereja harus berubah. Nah, gereja harus berubah, nggak bisa bertahan dengan cara yang lama, dengan cara yang konvensional. Yang pertama, solusinya apa? Bagaimana melakukan tugas pengembalaan yang baik di era digital ini? Ya, tugas mengembalakan itu bukan tugas yang gampang, ya. Apalagi di era digital ini. Terlalu sulit seperti yang tadi saya katakan ya, problemnya cukup rumit dan cukup banyak gitu ya. Karena itu mari kita pikirkan bersama-sama. Oke. Tugas gembala di era digital. Ini yang saya ingin usulkan kepada saudara ya. Tugas gembala kan memberi makan firman. Padahal jemaat itu bisa pergi kemana saja untuk dapat makanan, bukan hanya di gereja kita saja. Gimana sikap kita? Mari kita berbesar hati. Kadang memang makanan di tempat lain lebih enak daripada makanan di gereja saya. Betul tidak? Mengaku tidak? Saya mengaku, ya. Kadang-kadang saya melihat gereja saya tidak seenak gereja yang lain, gitu ya. Kadang-kadang saya melihat gereja saya kurang dalam ketika memberikan firman. Bahkan kadang tidak eksposisi, gitu ya, tidak eksegesis, tetapi lebih banyak kesaksian misalnya. Ya, macam-macam. Karena itu Bapak Ibu, mari kita berbesar hati, beri kebebasan kepada jemaat. Lalu tapi bukan dilepas. Kebebasan itu jangan dilepas, tapi dievaluasi bersama-sama. Bahkan ajak jemaat, kemarin selama 1 minggu ini kamu dengar khotbah dari mana saja. Terbuka, tidak perlu disembunyikan, gitu ya. Karena faktanya memang jemaat itu mencari makan di tempat lain atau mendapatkan makanan dari tempat lain, entah sengaja atau tidak, mereka mendapat makanan dari tempat lain. Seminar lah, apalah gitu ya. Malah bicara dengan mereka, you dapat berkat apa dari situ, kenapa itu penting, kira-kira dibagikan ke jemaat yang lain penting nggak ya, gitu ya. Ajak mereka untuk melihat apa yang mereka dapatkan yang baik, itu untuk dibagikan. Sehingga yang lain pun akan dapat berkat dari situ. Kita cukup berbesar hati bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Bukan hanya kita tok, kita itu bukan monopoli pemberi makan. Ya. Tuhan itu juga memanggil banyak sekali orang untuk bisa memberi makan kepada jemaat secara global. Gitu ya. Apa salahnya kita berbagi dengan mereka? Bahkan mari kita evaluasi. Nah, itu kalau baik, mari kita sharekan kepada jemaat yang lain. Mungkin jemaat yang lain akan dapat berkat. Kedua, kalau salah, misalnya yang didengarkan tuh ternyata salah gitu ya. Kita bisa ajak, yuk evaluasi salahnya di mana, kenapa salah, dan lain-lain. Sehingga jemaat pun tambah pintar dan dia melihat gembalanya itu juga open-minded gitu ya, untuk bisa melihat mana yang betul dan mana yang salah. Karena belum tentu kita tok yang pintar. Zaman dulu Bapak Ibu, memang pendeta tuh tahu segala sesuatu, khususnya tentang Alkitabnya. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Tidak lagi seperti itu. Bahkan jemaat awam itu kadang bahkan lebih pintar daripada gerejanya. Karena dia belajar lebih banyak dan dia tahu lebih banyak dari berbagai sumber. Fakta, kita tidak boleh menyangkali bahwa itu sudah terjadi di gereja kita masing-masing. Jemaat kadang bisa lebih pintar daripada gembalanya. Ya. Kedua, mengajar dan menasehati.
Bagaimana kalau jemaat tidak datang ke saya dan tidak meminta nasihat, tidak meminta pengajaran kepada saya? No problem. Hal yang lebih berbesar hati, kalau saudara punya jiwa yang besar, justru saudara itu bisa mendampingi mereka di dalam membuat keputusan ketika dia, oh Pak, saya mendengar, saya tuh punya masalah gini, tapi saya tuh dengar dari YouTube, saya dengar dari misalnya dari seminar atau dari kesaksian orang lain, itu kok solusinya kok begini-begini gitu ya. Berikan jemaat itu keberanian untuk datang kepada saudara dan menyatakan ini loh, ada solusi di luar kayak gini itu menurut Bapak bagaimana gitu. Jangan saudara, jangan lagi dengarkan ini, jangan lagi dengarkan itu. Aduh, kalau udah seperti itu Bapak Ibu, tidak ada jemaat yang mau datang lagi kepada saudara. Dengarkan baik-baik, dampingi mereka, terus keputusanmu apa? Ketika kita tahu dia membuat keputusan yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tunjukkan. Itu video berkata begini karena begini-begini. Itu tidak sesuai dengan konteks firman Tuhan dan lain-lain. Saudara bisa berbesar hati dan bijaksana memberitahu kepada jemaat bagaimana seharusnya mereka bertindak. Bukan untuk menyetop semua informasi yang bisa mereka terima, tapi dampingi. Tuh, dampingi gitu ya. Jadi itu akan sangat menolong jemaat untuk semakin berani gitu ya, membagikan apa yang mereka dapat kepada pendeta, dan pendeta siap untuk mengevaluasi apa yang menjadi masukan dari jemaat. 3, melindungi. Nah, saudara, tugas jemaat bukan melindungi. Saya mungkin agak agak terlalu berani kali ya. Banyak pendeta melindungi jemaatnya untuk tidak melihat gereja lain. Saya kira itu bukan solusi yang terbaik. Perlindungan yang saudara harus berikan kepada jemaat adalah untuk menjauhkan jemaat dari berhala-berhala modern. Bukan menjauhkan saudara, tidak boleh ke gereja ini, nggak boleh ke gereja itu, jangan dengarkan si ini, jangan dengarkan si itu. Saudara kalau jemaat mau dengerin, saudara juga nggak bisa apa-apa gitu ya. Malah saudara semakin dijauhi oleh jemaat. Nah, padahal yang harus saudara lindungi itu adalah musuh. Musuh jemaat itu siapa? Bukan gereja lain, bukan hamba Tuhan lain. Mereka juga hamba Tuhan kok, ngapain untuk dilawan gitu ya. Yang harus dijauhkan itu adalah tadi yang Pak Wahyu bilang ya, kuasa-kuasa di udara, si jahat. Nah, si jahat itu bisa bermuka macam-macam sekarang. Kalau dulu saudara mungkin lebih gampang ya, karena pengajar sesat saudara langsung bisa tahu. Sekarang berhala bukan hanya pengajar sesat, tapi juga berhala-berhala yang lebih modern, entah itu kecanduan HP, entah itu kecanduan pornografi, kecanduan hal yang lain, itu berhala-berhala modern yang saudara mungkin tidak sadar. Dan saudara harus melindungi jemaat saudara dari hal-hal yang seperti itu, ya, bukan melindungi dari hamba Tuhan yang lain gitu ya. Tuh. Kemudian yang keempat, mengutus. Mengeksplorasi bersama dengan jemaat ladang pelayanan digital. Bagaimana bisa berbagi tugas penjangkauan dengan jemaat. Malah saudara membuka ladang yang lebih besar bersama jemaat untuk sama-sama dilayani. Tadi Pak Wahyu sudah mengatakan, wow, jangan sendiri, lakukan itu dengan tim. Timnya siapa? Ya jemaat-jemaat saudara ini gitu ya. Saudara bisa bersama-sama membentuk tim bagaimana mengeksplorasi ladang pelayanan digital untuk kita jangkau bersama-sama, sehingga jemaat dan Bapak Gembala sama-sama ikut ambil bagian mengutus mereka ke dunia maya, ke dunia digital untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Luar biasa indah ya. Kelima, memberkati. Nah, Gembala punya tugas untuk memberkati karena dia saluran berkat dari Tuhan ya, karena dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi gembala bagi jemaatnya. Nah, dalam hal ini, dalam era digital ini, hal yang perlu didoakan adalah kesatuan tubuh Kristus. Saudara, sudah begitu banyak, khususnya ketika era digital ini muncul ya, perdebatan yang tadi sudah dikatakan juga, perdebatan antara hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, gereja ini, gereja itu, antara doktrin ini, doktrin itu. Saudara, itu memecah belah jemaat, memecah belah orang Kristen. Yang dirugikan siapa? Orang Kristen. Orang Kristen sendiri yang dirugikan. Jangan ikut-ikut. Maka kita berdoa supaya kita tuh memelihara kesatuan tubuh Kristus.
bagaimana Tuhan membentuk kita dengan luar biasa. Saudara, di era digital ini ada blessing in disguise ya, bahwa tembok-tembok gereja itu mulai diruntuhkan. Untuk apa? Untuk gereja bersatu menjadi tubuh Kristus yang utuh. Gitu ya. Nah, berikutnya, alat pengembalaan digital. Nah, saya akan masuk ke sini untuk menolong saudara untuk tahu lebih banyak, mendapatkan informasi lebih banyak. Alat teknologi banyak memberi manfaat untuk menolong pengembalaan, ya, sebagai alat komunikasi, sebagai alat berelasi. Kalau saudara misalnya sedang tidak enak badan pun, saudara tidak perlu pergi, saudara bisa pakai WA, saudara bisa call, video call, saudara bisa pakai Zoom untuk kelompok PA saudara dan lain-lain ya. Untuk menjadi alat pastoral, bagaimana saudara memelihara, mendukung, menolong jemaat. Menjadi alat edukasi, bagaimana saudara mengajar mereka, saudara memberikan prinsip-prinsip kehidupan Kristen yang benar, bahkan menjadi alat hiburan, yaitu ketika sama-sama gembala dan jemaat bisa bersama-sama, entah itu melakukan game bersama, entah melakukan sharing bersama, gitu ya, entah itu lewat digital atau lewat Zoom atau lewat tatap muka, gitu ya. Alat digital bisa menggantikan, misalnya kayak sekarang ini, dari sore sampai sekarang ini hujan terus di Solo ya. Kalau ada pertemuan di gereja pasti cancel deh, nggak ada orang yang mau datang. Lakukan itu dengan Zoom. Kita kalaupun misalnya tidak ada bahan yang khusus, kita bisa saling share, saling menghibur satu yang lain dengan yang lain, bisa main games bareng-bareng, bisa saling bernostalgia misalnya tentang gereja, itu acara dulu di gereja bagaimana, itu membangkitkan niat dan rasa memiliki dari jemaat. Bisa menjadi alat kerjasama, bisa menjadi alat berbagi. Jadi saudara, apa yang bisa dilakukan secara konvensional, sekarang bisa dilakukan secara digital juga, bahkan lebih lagi. Kalau saudara mau mengeksplorasi. Jadi banyak ya saudara. Nah sekarang alat digital yang ingin saya sampaikan itu ketika saudara ingin melakukan atau belajar firman Tuhan. Ada banyak alat yang saudara bisa lakukan. Saudara, kalau zaman dulu kan semuanya manual ya. Pendeta sampai sekarang pun ada yang manual gitu ya, hanya mengandalkan buku-buku, beberapa biji buku yang dipunyai. Sekarang sudah luas banget, saudara bisa mendapatkan ratusan buku biblika untuk saudara bisa belajar. Saudara bisa pakai Alkitab digital, saudara bisa pakai aplikasi Alkitab, di sana tuh udah ada banyak banget bahan-bahan yang saudara bisa dapatkan gitu ya, yang saudara nggak mungkin bisa beli seluruh bahan-bahan biblika itu untuk saudara lakukan secara manual gitu ya, itu banyak sekali. Saudara juga bisa bahkan mengajar jemaat untuk mereka bisa mendapatkan bahan-bahan Alkitab dan belajar Alkitab secara digital. Kemudian saudara bisa memakai alat-alat biblika digital yang tersedia di internet, baik itu software Alkitab, baik itu situs Alkitab, banyak sekali bahan-bahan yang ada di sana. Sabda pun juga menyediakan banyak sekali bahan-bahan alat-alat digital biblika yang sama-sama bisa dieksplor dengan jemaat. Kalau gembala masih merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang paling tahu di gereja, saudara salah besar. Di zaman sekarang, saudara bukan satu-satunya yang tahu semua tentang Alkitab. Jemaat pun tahu. Bahkan mereka bisa mengakses bahan yang jauh lebih lengkap daripada saudara. Jadi jangan tutup mata. Saudara harus mau rendah hati mengakui bahwa saudara perlu belajar lebih lagi untuk melayani di dunia digital saat ini. Ya. Ada kelas online juga bahkan bisa diikuti. Seperti yang Sabda lakukan ya, kita punya kelas-kelas MLC. Ada banyak hamba Tuhan yang ikut. Tidak perlu malu, justru saudara-saudara bisa di-refresh lagi pengetahuan saudara yang dulu saudara sudah dapat di zaman saudara kuliah ya. Sekarang saudara bisa diperbarui lagi pengetahuan lebih banyak, saudara bisa belajar lebih lagi, perkembangan teknologi saudara tahu, perkembangan kemajuan pelayanan juga saudara tahu, bisa belajar bersama-sama. Bahkan saya melihat ya di kelas-kelas MLC yang dilakukan oleh Sabda, pendetanya juga ngajak jemaatnya ikut kelas bersama-sama di satu kelas. Indah sekali. Tidak ada yang mana lebih tinggi, lebih rendah, atau saya lebih pintar, lebih enggak. Kita semua adalah murid-murid Kristus. Tidak ada yang lebih pintar, lebih rendah. Semuanya adalah murid-murid Kristus yang Tuhan ingin kita belajar bersama-sama. Gitu ya. Nah, itu sangat indah kalau saudara bisa lakukan itu ya. Kemudian ada alat-alat digital. Saudara secara alat
Saudara bisa pakai platform chatting, bisa untuk dilakukan secara pribadi, bahkan bisa dilakukan dengan grup, ada Zoom, ada YouTube, ada platform medsos yang luar biasa. Saudara bisa berbagi dengan jemaat dan mengalami sukacita bersama dengan mereka, berbagi hidup, berbagi cerita, berbagi foto, berbagi pengalaman gitu ya. Saudara, ada banyak sekali yang saudara bisa nikmati persekutuan saudara di dalam dunia digital bersama dengan jemaat. Itu plus. Kalau saudara sudah melakukan itu secara tatap muka, maka secara digital itu menjadi plus bonus untuk saudara bisa lebih lagi dekat dengan jemaat. Ya. Dan di dalam persekutuan digital ini, saudara bisa lakukan dengan sharing masalah, bisa doa bersama, bisa berbagi kabar, bisa rapat bahkan bersama, bisa pengakraban di dalam dunia digital gitu ya, di dunia internet. Bahkan saudara bisa berbagi firman Tuhan yang jelas. Saya harusnya tambahkan istilah berbagi firman Tuhan kepada jemaat lewat dunia digital. Saudara, eksplorasi banyak sekali. Seperti tadi saya katakan, opportunity-nya itu luar biasa. Ya, jadi apa yang saudara harus lakukan sekarang? Satu, belajar. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan, jangan malu, jangan takut. Ya, belajar, rendah hati belajar kepada yang muda. Kalau saudara sudah ada umur, jangan takut dan jangan tinggi hati dan tidak mau belajar dari yang muda. Sekarang tuh dunia udah kebalik, saudara. Anak-anak milenial, apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak generasi Z, itu lebih pintar daripada papa mamanya. Betul. Ya, karena mereka eksplorasi internet lebih banyak. Ya. Kedua, berbagi. Bersama jemaat eksplorasi alat-alat IT yang tersedia, mana yang bisa dipakai oleh gereja, mana yang cukup mampu bagi jemaat untuk lakukan. Mungkin ada yang perlu diajarin dulu, ada hal-hal yang mungkin saudara bisa lakukan bersama jemaat untuk mentraining jemaat yang mungkin masih kaku atau masih gaptek dengan teknologi. Lakukan bersama-sama, itu menjadi keakraban di antara gembala dengan jemaat. Kemudian ketiga, evaluasi. Menilai apa kelebihan alat teknologi ini dan apa kekurangan alat teknologi ini kalau dipakai di gereja. Bersama-sama evaluasi dan menghasilkan hasil yang baik bagi gereja. Ya. Keempat, kolaborasi. Saudara bisa bersukacita bersama jemaat, bekerja bersama-sama melayani Tuhan, menambah wawasan, menambah ladang pelayanan yang lebih luas. Kalau dulu hanya orang-orang di sekitar gereja, sekarang bahkan di dunia internet, orang-orang dari luar kota, keluarga-keluarga dari jemaat yang ada di tempat lain. Bukan untuk mengajak mereka pindah gereja, tidak, seperti tadi Pak Wahyu katakan ya, tapi untuk memperkaya kehidupan kerohanian kita, memperkaya kekeluargaan kita di dalam Tuhan. Gereja satu dengan gereja lain itu bukan orang asing, mereka itu juga anak-anak Tuhan. Tidak perlu dimusuhin gitu ya. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan, mengakrabkan diri dengan jemaat yang lain, juga ikut ambil bagian di dalam kehidupan berjemaat, gitu ya. Nah, saudara, ada satu yang saya ingin peringatkan pada saudara. Ada satu yang tidak tergantikan. Sebagian besar tugas penggembalaan konvensional itu bisa digantikan dengan teknologi. Hampir semuanya bisa. Tapi ada satu yang tidak bisa tergantikan. Dan itu nggak mungkin akan diganti oleh siapapun dan oleh apapun. Termasuk teknologi tercanggih pun tidak akan mungkin. Apa itu? Kasih Kristus. Itu tidak bisa digantikan, Bapak, dan itu tidak bisa dipalsukan. Itu sebenarnya yang sedang dituntut oleh Gen Z atau generasi Z. Tunjukkan Kristus di gereja, karena aku ingin bertemu dengan gereja. Kalau di gereja tidak ada kehangatan kasih Kristus, kalau di gereja tidak ada pribadi Kristus yang nyata di dalam kehidupan jemaat, mereka berkata di sana tidak ada Kristus. Nah, ini pertanyaan bagi kita semuanya, apakah kasih Kristus dan Kristus ada di gereja kita? Sehingga baik itu anak-anak Gen Z, baik itu anak-anak milenial, baik siapapun juga, termasuk khususnya orang-orang yang belum percaya, apakah mereka melihat Kristus di dalam gereja kita? Apakah mereka melihat kehangatan kasih Kristus ketika mereka masuk ke dalam gereja? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita ya. Kalau ya, itu akan menjadi daya tarik yang paling besar bagi gereja. Bukan gedung gereja yang mewah, bukan sound system yang luar biasa, bukan alat musik yang heboh,
bukan lampu disko yang kencling-kencling di gereja. Bukan itu yang dicari orang, saudara. Yang dicari orang, terutama generasi Z, mereka adalah penerus gereja, yang mereka cari adalah kasih Kristus. Adakah kasih Kristus di sana? Generasi Z sekarang, saudara, tidak terkesan dengan lampu disko di gereja, atau musik yang hingar-bingar. Mereka hanya ingin melihat di mana Kristus. Bagaimana saya bisa berelasi dengan orang-orang di gereja yang punya Kristus, sehingga saya bisa menemukan Kristus di dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu, saya akan kembali membacakan ayat firman Tuhan yang tadi saya katakan. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau iya, gembalakanlah domba-dombaku. Hanya dengan motivasi mengasihi Kristus, maka kita bisa mengembalakan domba-domba kita. Amin.